sesi kajian subuh ya. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali dalam kajian I'tikaf online di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, kekuatan untuk terus bisa istiqomah. Apa kabar semuanya? Yang videonya on, ada Bu Khalijah, ada Bu Ratna, ada yang jempol admin, terima kasih sudah standby. Ustadz Aji, sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Mari jamaah sekalian, mari kita awali pertemuan ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita kembali meluruskan niat kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kalau di sekolah biasa ditanya kaifa asbahtum? Bagaimana paginya teman-teman, saudara sekalian? Ya, pagi kita mudah-mudahan dalam kondisi keimanan yang baik, yang paripurna. Mudah-mudahan majelis ilmu ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Kemudian mengingatkan kembali ya untuk adab-adab di majelis ilmunya. Mudah-mudahan tetap terjaga. Silakan bila nyaman di off-kan videonya, silakan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi punya wudhu semua. Kita sudah awali dengan basmalah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan basmalah tadi dan kajian kita mendapatkan keberkahan. Hadirin, sudah ada sekitar 17 orang, alhamdulillah. Sudah hadir Pak Manpan juga ini. Ahlan wa sahlan. Iya. Insya Allah kita akan melanjutkan kaji kita terkait dengan fikih keluarga. Ya, kita sudah masuk sesi kelima ini, sudah masuk hari kelima untuk fikih keluarga. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan, sambil menunggu Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang lainnya. Baik, saya persilakan Ustadz Aji untuk kita melanjutkan kajian kita terkait dengan fikih keluarga di hari yang kelima ini. Fadhal Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Habib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad العالمين إنك حميد مجيد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan fiddin, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan letih atau juga lelahnya kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan setiap urusan-urusan kita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Ini sudah mau menghadapi finish. Maka biasanya di finish itu nanti kalau dalam musabaqah akan kelihatan mana yang istiqomah, mana yang tidak. Andai di detik-detik finish ini peluang itu tidak ditangkap dengan baik, maka setan itu akan memalingkan. Maka semakin kebaikan, semakin banyak pahala yang Allah turunkan di malam-malam menjelang ya Asyrul Awakhir ini, maka semakin banyak godaan setannya. Sebab setan itu tidak ridho, tidak suka kalau anak Adam itu sujud kepada Allah. Maka satu amal yang paling dibenci oleh setan, bahkan setan iblis itu pesimis apa? Sujud. Bapak Ibu sekalian, maka Masya Allah, salah satu di antara hal yang disunnahkan jika seandainya memang disujud salat rakaat terakhir itu adalah Rasulullah memanjangkan ya, melamakkan sujudnya. Maka itulah hal-hal yang paling penting kita fahami Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah saja tidak bosan ngasih kesempatan. Mengapa kita bosan untuk meraih kesempatan itu dengan amal soleh? Allah saja tidak bosan ngasih peluang pintu ampunan taubat. Mengapa kita bosan untuk meminta taubat? Allah saja tidak bosan untuk memanggil-manggil anak Adam di sepertiga malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Mengapa kita hanya bisa menjawab besok juga masih ada? Siapkah kita nanti ketika diminta hisab persaksian di hadapan Allah, apa yang bisa kita katakan? Bagaimana tubuh ini yang sehat, yang mampu, dan kesempatan itu sudah di depan mata. Lantas apa bayangkan oleh kita? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika azan, panggilan itu sampai ke telinga kita. Ketika kesempatan malam-malam kemuliaan yang Allah katakan khairun min alfi syahr, kita masih tidak saja terbuka hati ini untuk memanfaatkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama saya pribadi mengingatkan, menasehati diri saya pribadi, dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita maksimalkan, terutama kajian i'tikaf ini bagian dari kewajiban kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit ya mengulas, mereview kembali kajian dalam momen atau juga season kajian kemarin ya. Di 3 hari ke belakang kita sudah membahas tentang pondasi-pondasi pernikahan ya. Itu sudah selesai, sampaikan dalam slide ya. Kemudian hari yang keempat kemarin kita masuk kepada kajian tafsir ayat-ayat ahkam ya. Yang saya gunakan rujukannya adalah tafsir Qawaidul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana membangun ketika memang ada konflik. Komunikasi jika dalam proses ya rumah tangga ini ya selalu ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Termasuk juga di surah An-Nisa ayat 34, 35, 36 ini bagaimana seorang qawwam itu mesti mengambil kendali, menunjukkan kepemimpinannya ketika di hadapan istri sudah mulai ada gelagat-gelagat. Ya, yang kelihatannya sudah mulai ada ketidaktaatan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Silahkan kalau ada yang mushaf, ini adalah surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Al-ayah, ya. Kemarin sudah diterjemahkan dan juga sudah dijelaskan sedikit tentang at-tahlil al-lafzi. Tahlil itu analisis. Analisis semantik begitu ya. Jadi analisis
penggunaan lafaz-lafaz kata-kata yang digunakan dalam ayat di atas. Ya, jadi qawwam itu dia segatnya lil mubalaghah. Qoma yaqumu qauman qawwaman. Ya, ini isim tafdil atau mubalaghah yang paling begitu, tidak ada yang menyamainya. Sighatun mubalaghatun minal qiyam 'alal amri bimakna hafadhahu wa ri'ayatahu. Jadi ini adalah satu ungkapan yang menggambarkan tentang tanggung jawab profesionalisme atas satu kompetensi tugas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya amanah, punya jabatan, memegang satu amanah, nah dia bisa menjalankan amanah itu dengan baik, dengan profesional, itu disebut dengan qawwam secara bahasa. Jadi mubalaghah minal qiyami 'alal amri. Jadi ini adalah ungkapan yang disematkan kepada orang yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional, dan amanah begitu. Maka di sana maknanya hafidho. Jadi dia menjalankan amanah itu dengan baik. Kemudian riayah, dia juga mengurus dengan tanggung jawabnya gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pemimpin dalam Islam itu disebut dengan ra'in. Dia itu adalah digunakan bahasa dalam hadis itu, pemimpin yang paling tinggi itu disebut dengan penggembala gitu. Al-imamu ra'in gitu ya. Jadi kalau penggembala itu bagaimana dia mesti memastikan gembalaannya itu bisa dalam keadaan baik, sehat, aman, tenang gitu. Nah, kalau pemimpin berarti itu levelnya ra'in. Begitupun juga dalam konteks suami itu ra'in. Dia mesti menjamin, dia mesti memastikan apa yang menjadi tugas utama ra'in itu bagi istri dan anak-anaknya. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang memang ya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, itu sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ya selanjutnya ya laki-laki itu memang mendapatkan satu titel. Nah, ini ya, ar-rijalu qawwam. Jadi qawwam ini adalah titel yang Allah sematkan pasca seorang calon mempelai laki-laki sudah sah menjadi suami, ya. Sudah sah menjadi suami dan dia langsung diangkat, disematkan oleh Allah sebagai qawwam gitu. Jadi ini titelnya nggak ada sekolah gitu ya kalau qawwam itu. Pokoknya yang nikah itu langsung Allah kasih qawwam gitu. Maka jangan sampai jadi qawwam tapi nggak ada ilmunya. Ini penting dipahami. Ya. Sebab apa? Sebab siapapun yang akan melangsungkan tali akad atau ikatan akdun nikah, maka dia sesungguhnya ya sedang akan mendapatkan mandat dari Allah untuk menjadi qawwam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Allah angkat laki-laki atau suami sebagai qawwam, maka dalam waktu yang sama istri pun juga punya kelebihan gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Satu dengan yang lain itu punya kelebihan masing-masing yang tentunya tidak sama begitu. Ada wilayah-wilayah kompetensi kelebihan itu tidak diberikan kepada suami. Ya. Dan sebaliknya begitu. Bagaimana kalau istri itu dia bisa mengandung, kemudian juga merawat, mendidik ya, anak dan lain sebagainya. Nah, maka di sini makmumnya itu pun juga punya kelebihan. Bagaimana? Satu dia yang qanita. Ya, wanita atau istri yang taat. Nah, kemudian di sini kalimat nusyuz itu isyan. Isyan itu membangkang. Wa tarfa'na hunna wa tarfa'hunna an ta'atikum. Ya, jadi dia merasa sombong, merasa tinggi di hadapan suami ketika ya taat begitu ya, an ta'atikum. Jadi meninggalkan, menghilangkan ketaatan begitu ya. Jadi sudah tidak mau lagi taat kepada suaminya. Padahal aslun nashzi al-makan al-murtafi. Jadi asal kata penggunaan kalimat nusyuz itu adalah tempat yang tinggi. Ya, ketika tempat itu tinggi maka ada yang di bawah gitu. Nah, maka nusyuz itu dia merasa lebih tinggi di hadapan suaminya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kemudian fa'idhuhunna maka nasihati langkah pertama ya. Yang kedua adalah madhaji ya, bihijril madhaji ya, meninggalkan begitu ya, dipisahkan dengan tempat tidurnya, ranjangnya, hijrul firash. Kemudian yang ketiga adalah syiqaq begitu ya.
Jadi syikok ini adalah khilaf wal adawah. Ini sudah mulai konflik yang mengarah kepada permusuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini levelnya level sudah lebih tinggi di atas nusyuz. Kalau nusyuz itu ya apa namanya langkah-langkah untuk menindaknya bisa dengan 3 langkah tadi. Artinya apa? Suami masih bisa untuk menindaklanjuti atau juga menghukum dengan langkahnya tadi. Bisa dengan nasihat, bisa dengan apa namanya dipisahkan, ya. Jadi artinya tidak seranjang, atau juga yang ketiga bisa ya memukul begitu, tapi pukulan yang memang tidak menyakitkan. Nah, kalau sudah levelnya syikok, ini khilaf wal adawah. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi ini. Ini dosisnya masih lebih apa namanya lebih banyak gitu dibanding dengan tadi. Sebab kenapa? Sebab kalau syikok ini sudah mesti melibatkan pihak yang ketiga, ya. Hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jadi mesti ada hakam gitu. Nah, itu yang disebut dengan syikok. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau sudah syikok juga masih tidak bisa diantisipasi, ya yang namanya talak itu sudah di depan, di ambang pintu rumah kita itu. Itu ya. Maka nanti dalam at-talak kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk mencegah talak. Ya, itu sudah beda lagi suratnya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, itu review sedikit saja ya yang sudah kita bahas. Baik, kalau tidak salah kemarin kita sudah bahas kepada makna ya, makna al-ijmali. Jadi makna global apa isi kandungan surah An-Nisa ayat 34, 35 dan 36. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yaqulullahu jalla sana'uhu ma ma'nahu ar-rijal lahum darajah. Jadi laki-laki itu punya derajat, punya keistimewaan dalam hal apa? Ar-riyasah 'alan nisa. Menjadi pemimpin ya, riyasah itu roksun gitu ya. Jadi dia menjadi kepala, menjadi pemimpin, mengurus alan nisa ya di hadapan istrinya. Kenapa? Allah sampaikan bisa babi manahahumullahu minal aqli wa tadbir. Disebabkan Allah mengaruniakan kepada mereka, kepada para suami itu minal aqli, satu tingkat emosi ya. Nah, ini hati-hati menerjemahkan akal di sini adalah bukan kognitif IQ. Sebab kalau kognitif IQ dulu di sekolah banyak yang ranking 1 itu wanita gitu ya. Ya betul Pak Habib ya. Gitu. Suka kalah gitu kalau matematikanya gitu ya. Bukan, tapi di sini adalah emosi. Ya, emosi dan juga bagaimana apa namanya wanita itu dia terbatas dalam hal melaksanakan perintah agama. Nah, itu disebut dengan akli gitu. Minal akli di situ. Jadi wanita itu kan nanti ada haid, wanita itu nanti ada nifas, wanita itu juga apa namanya ada dispensasi. Nah, sedangkan laki-laki itu tidak gitu. Nah, maka mentranslate kalimat akli di sini itu tidak diterjemahkan dengan akal yang bersifat IQ kognitif begitu ya. Jadi di sini Allah memang melebihkan ma manahahumullahu minal akli. Artinya apa? Buktinya ketika di sidang pengadilan kalau wanita itu saksi dia harus 2. Nggak boleh 1. Ya, laki-laki itu satu laki-laki ya, itu sebanding dengan 2 wanita. Jadi harus 2. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau hal-hal wilayah hukum itu memang harus 2 gitu. Nah, yang kedua adalah wat tadbir. Bagaimana laki-laki itu dia punya kompetensi kelebihan dalam hal mengurus dan memanage. Nah, kemudian selanjutnya wa khassahum bihi minal kasbi wal infaq. Ya, keunggulan lainnya adalah bagaimana laki-laki itu mendapatkan kelebihan dalam hal kasbun. Dia bisa berusaha, dia bisa mencari kerja, mencari nafkah dan juga ya kewajiban nafkah itu ada di tangan suami. Maka dengan kompetensi tadi Allah lebihkan dari hal al-kasab gitu, usaha-usaha bekerja yang memang itu adalah menjadi kewajiban seorang suami. Maka fahum yakumuna ala syu'urin nisa. Kama yakumul wulad ala ri'ayah wal bil hifzi wa ri'ayah wa tadbir syu'un. Sebagaimana halnya para pemimpin, penguasa-penguasa itu mengurus ya rakyatnya dengan menjaga dan mengurusi segala urusannya. Nah, kemudian
Di ayat selanjutnya, "Tsumma fassala ta'ala halan nisa'i tahta riyasatir rajul." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi gitu ya, atau menjelaskan posisi keadaan seorang istri di bawah kepemimpinan suami. Nah, ini ada dua nih, ada dua tipologi ya, istri di bawah kepemimpinan suami. Satu, ismun ya, salihat muti'at. Ada istri yang ya ketika dipimpin oleh laki-laki itu dia salihat. Kalau salihat, kalimat salihat itu urusannya dengan Allah gitu. Kalau muti'at, maka dia kepada suaminya. Itu jadi yang menjadi kalimat di sini salihat dulu. Jadi kalau istri itu dia sudah baik, menjalankan perintah Allah, taat kepada agamanya, pasti muti'at begitu kepada suaminya. Wa qismun alsiyat. Yang kedua ada memang tipologi istri itu yang alsiyat, membangkang. Bangkangnya di sini kepada Allah. Gitu. Jadi sudah tidak mau lagi menjalankan perintah agama. Jadi ini bukan wilayah suami. Kalau agama itu adalah pemilik yang menciptakan manusia. Maka kalau alsiyat dia sudah ya berhubungannya sama Allah di sana. Nah, kalau sudah alsiyat kepada Allah, istri itu maka mutamaridat, pasti dia ngeyel kepada suaminya. Alias tidak mau taat. Ya. Maka fannisa'u as-salihat muti'at lil azwaj. Nah, bagaimana tipologi istri yang baik, yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti muti'at lil azwaj. Taat kepada suaminya. Gitu. Sebab dalam Islam itu, saya sudah sampaikan, setiap kali Allah mengkomunikasikan, Allah ingin menjaga, menyampaikan pesan-pesannya kepada istri, Allah tidak pernah menggunakan bahasa langsung yang dihadapkan kepada istri. Selalu Allah menggunakan komunikasinya kepada pihak suaminya. Contoh nih misalnya, ketika Allah ingin sampaikan pesan, ya jaga, rawat istri itu dengan baik. Tapi Allah pesannya tidak langsung disampaikan kepada siapa? Kepada istri. Kalimatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, ya, bergaulilah mereka dengan baik begitu, ya. Kemudian juga di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala tahu gitu, ketika i'tikaf itu ada orang yang memang ingat kepada istrinya. Termasuk juga dalam melaksanakan ibadah saum gitu. Nah, sehingga apa? Saum itu nggak boleh dilanjutkan wisol sampai malam. Gitu ya. Sehingga Allah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian jangan sampai khianat kepada diri kalian sendiri. Nah, kemudian hafizat li awamirillah. Istri yang baik itu dia bisa menjaga. Nah, ini kata kuncinya adalah li awamirillah. Kepada setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, qaimat bima alaihinna min hukuk. Dia bisa menjalankan setiap kewajiban-kewajiban, tentu juga termasuk hak-haknya. Ya. Qaimat bima alaihinna ini kewajiban, ya. Begitupun juga dia akan siap ya menerima haknya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yahfazna anfusahunna 'alal fahisyah. Istri yang salihah, yang taat kepada Allah, dia ya pasti akan bisa menjaga kemuliaannya, kehormatannya, anil fahisyah, dari setiap tindakan-tindakan keji ini ya. Masya Allah ya. Jadi memang setan itu pasti akan menggoda gitu. Sekalipun dia sudah punya suami, ya ada saja, gitu ya. Wa amwal azwajahunna anit tabdzir. Begitupun juga dia akan menjaga bagaimana harta milik suaminya dari tindakan-tindakan mubadzir. Fi ghaibatir rijal, ketika suami itu tidak ada. Maka fahunna, tipologi istri yang begitu adalah afifat. Nah, ini ya. Ya, afif ya, afifat begitu. Jadi dia senantiasa terjaga kemuliaannya, menjaga harga dirinya, ya, menjaga makanannya, menjaga matanya gitu ya, menjaga ucapannya, itu afifat. Ya, gitu ya. Aminat, ya, menjadi amanah dan fadilah, ya, istimewa kalau begitu. Nah, selanjutnya, ya, tipologi yang kedua, uhunna an-nisa. Nah, ini pembahasan pada pagi hari ini. Itu ada ya tipe kelompok wanita atau istri an-nasyiza, ya. Nasyid itu tadi pembangkang, mutamaridat, ya, ngeyel begitu ya bahasa Jawanya, ya, al-mutrifat, ya.
al-mutrifaat ya, kelompok-kelompok yang selalu merasa tinggi gitu ya. Merasa tinggi di hadapan siapa? Di hadapan suaminya, ala azwajihinna. Allawati yatakabbarna wa yata'alina ya, wa yata'alina an ta'atil azwaj. Ya, yang mereka itu sombong begitu ya. Untuk kalau seandainya an ta'atil azwaj. Maka fa'alaikum ayyuhar rijal, jika ya ada tanda-tanda gejala-gejala seperti itu ya, kata Imam Ali As-Sabuni, wahai para suami, antas luku ya ma'ahunna thariqan nasi. Satu, apa? Langkah-langkah yang mesti ditempuh. Satu itu adalah ikuti, ambil dengan ya memberikan nasihat ya, wal irsyad, dan petunjuk-petunjuknya. Fa illam yajid al-wa'dhu wat tadhkir fa alaikum bihijrihinna. Jika seandainya nasihat sudah enggak mempan gitu ya, kemudian petunjuk-petunjuk agama juga masih tidak diindahkan, fa alaikum bihijrihinna. Nah ini. Jadi ini obat ya, dosis yang kedua ini sudah naik tinggi levelnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga sekaligus menjadi standarisasi Bapak Ibu. Jadi istri yang solehah itu ketika sama suaminya itu ya, suaminya tidak mau satu ranjang, ya ini sudah apa? Tanda-tanda, oh ada apa ya? Itu. Jadi dia itu galau gitu ya. Bukan senang gitu. Kadang-kadang ada yang senang, jung weh gitu, saya gak bisa serangan. Nah, bukan begitu. Ya. Itu Masya Allah. Ini kalau pakai bahasa ilmu ya, istri yang soleha ketika suami, tapi alasannya bukan yang lain ya, bukan masalah AC, bukan masalah kipas, bukan ya, ini memang ada alasan-alasan yang tadi. Jadi ini dengan membaca bahasa tubuh ya, Masya Allah, ini sudah bisa kita meraba juga menafsirkan apa yang terjadi begitu. Ma'al i'rad wasad begitu ya, kemudian juga berpaling, tidak diajak ngobrol, tidak diajak apa namanya bicara begitu. Sebab ini sudah level yang kedua loh gitu ya. Sebab awalnya ngobrol tuh. Jadi memang tindakan itu Bapak Ibu sekalian tidak mesti dengan apa? Tidak mesti dengan kata-kata. Gitu. Jadi action itu ada levelnya bicara, action itu ada levelnya apa? Sikap. Gitu ya. Sikap, diam, tinggalkan gitu ya. Pisahkan ranjangnya. Wala tukallimuhunna wala taqrabuhunna. Tidak boleh diajak bicara dan tidak boleh dekat-dekat dengannya. Ya. Fa illam yartadi'na bil mau'izah wala bil hujran falakum an tadribuhunna darban ghairu mudharrah. Nah, kalau seandainya level yang kedua ini juga masih membangkang, maka tingkatkan lagi dosisnya, itu adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Darban rafiqan. Di sini ya penjelasannya adalah pukulan yang lembut. Pukulan cinta, pukulan sayang. Nah, ini harus belajar ini ya. Suami istri nanti, Pak Habib ya, tolong contohkan bagaimana pukulan sayang itu. Ya. Tentu ini pukulannya pukulan iman gitu ya. Itu bukan pukulan nafsu gitu ya. Jadi durban rafiqon yu'lim wala yu'zi, yang tidak ya. Jadi lembut ya, kemudian sakit tapi tidak sampai menyakiti gitu misalnya ya. Maksudnya kalau yu'lim itu ya mungkin yang namanya dipukul ya ada lah gitu ya. Rasa sakit ada, masa dipukul nggak sakit begitu ya. Tapi jangan sampai yu'zi ya, apa? Itu mengusik hatinya. Yang apa namanya apa namanya? Rahut gitu Sundana. Yang menjadi apa namanya? Luka itu jangan sampai hatinya gitu. Nah, itu ya, yu'lim wala yu'zi. Nah, kalau semuanya ya kemudian terapi itu dilakukan dan istri kembali taat kepada suaminya, begitu ya. Maka di sini langkah selanjutnya fala taltamisu, kamu wahai para suami jangan mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka. Itu ya. Fa innallaha ta'ala al-ali al-kabir a'la minkum wa akbar. Nah, jadi kalau ini suami ya kemudian menyelewengkan kekuasaan yang Allah kasih, yang Allah berikan, maka ini nanti berhadapan langsung dengan Allah, sang pemilik kekuasaan itu. Maka Allah di sini kalimatnya mesti menggunakan fa innallaha ta'ala al-aliyyu al-kabiru. Ya, maka ada kaidah kalau sombong di atas yang sombong itu sedekah kan gitu ya.
Al-kibru alal mutakabbiru shadaqatun, kan begitu. Nah, maka disinilah sedekahnya Allah gitu ya. Kalau ada yang laki-laki gitu ya, hauk gaplok gitu ya bahasanya. Ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit tendang, dikit-dikit polotot, dikit-dikit tempeleng. Nah, ini ya, wahai para suami gitu ya, jika yang lembut itu dihadapi dengan kekasaran, maka Allah mesti mengatakan ya, fa innallaha ta'ala al-aliyyu al-kabir a'la minkum wa akbar gitu. Nanti urusannya sama aku kata Allah gitu ya. Wa huwa waliyuhunna yantaqimu mimma dhalahunna wa baghu alaihinna. Sebab dialah Allah yang mengasihi, yang menyayangi ya, yang menjaga mereka semua para wanita. Dan Allah tidak senang ketika dizalimi tindakan-tindakan kasar suami. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi. Selanjutnya adalah langkah, ini kalau sudah nusyuz itu lewat. Nah, maka ini levelnya konflik yang kedua itu syikok. Tsumma bayyana ta'ala halatan ukhra. Allah menjelaskan tentang kondisi yang lain ini. Konfliknya. Wa hiya ma idza kana an-nufur la minaz zauja fa hasbu bal minaz zaujain. Kalau seandainya konflik itu gitu ya. Kalau tadi kan siapa? Sepihak ya. Pihak istri yang memang tidak mau taat, membangkang gitu. Itu namanya nusyuz. Tapi kalau ini dua-duanya ini ya. Jadi konfliknya itu memang sudah kedua belah pihak. Ya, pihak suami juga sudah tidak peduli begitu ya. Istrinya juga sudah sama begitu. Nah, ini lantas siapa dan bagaimana langkahnya? Nah, ini mesti mengajukan siapa? Juru damai ya. Atau utusan. Di sini idza kana nufur la minaz zaujain. Minaz zauja fahasbal minaz zaujain. Jadi ini mesti mendatangkan kedua belah pihak gitu. Dari pihak suami begitupun juga dari pihak istri. Dengan apa? Fa'amara bi'irsal hakamain adlain. Dengan mengutus dua hakam, juru damai yang kedua-duanya adil. Nah, ini kata kuncinya penting, ini adil begitu ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita mendatangkan juru damai yang misalnya ingin membela keinginan kita. Ya. Sebelum diketemukan dengan pihak yang lain, dia sudah pesen dulu, "Hei, kamu saya angkat ya juru damai." Tapi awas ya, ini saya udah nggak kuat nih ingin menceraikan dia. Sudah ditunggu sama wanita lain misalnya begitu. Tolong ya, nanti kesimpulannya kamu ya tetap ingin bahwa saya itu ingin menceraikan dia. Nah, itu sudah niatnya nggak baik ya. Gitu. Nah, gitu wahid min akrobaiha wa tsani min akrobaiz zauj. Satu ya yang dekat dengan siapa? Istri, yang satu lagi juga ya yang dekat, kerabat yang dekat dengan siapa? Suami. Kenapa yang dekat? Sebab liyajtami'a wa yanzura fi amrihima wa yaf'ala ma fi maslahah. Biasanya kalau yang dekat itu dia tahu seluk-beluknya gitu, tahu isi hatinya. Gitu. Maka yang dekat itu lebih mudah akan menyelesaikan konfliknya lebih mudah. Ya. Bukan wa in ra'aya at-tafriq farqan, bukan malah dipisahkan dengan jauh. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan faida kanat an-nawaya sahihah. Kalau keduanya punya niat yang baik. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya ketika ada konflik yang kayak begini, syikok, itu kalau niat tulus saja. Ya, niat tulus saja. Gitu. Jadi niatnya iman, benci lillah, gitu, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, selesai sebetulnya. Ya, ini catatannya wa idza kanat an-nawaya sahihah. Jika seandainya kedua belah pihak memang punya niat, punya keinginan, punya motif yang baik begitu. Wal qulub nasihah. Dan hatinya bersih gitu, betul-betul ingin dinasehati. Bukan ego gitu. Maka burika fiha bisaltatihima. Maka Allah akan berkahi dengan kemudahan tadi. Wa auqa'allahu bi thayyibi nafsihima wa husni sa'yihima. Dan Allah akan mudahkan usaha-usaha kedua belah pihak itu. Ya, al-wifaq wal alfah baina zaujaini ya. Menyatukan kembali hatinya itu Allah nanti yang menyatukan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini penting nih, melibatkan Allah untuk melembutkan hati antara kedua belah pihak ketika apa? Ada konflik gitu. Jadi bukan masalah juru damainya, tapi ada kesungguhan niat, ketulusannya gitu. Mau sih enggak gitu. Ya. Jadi kalau memang niatnya sudah nggak baik ya alasan-alasan ini hanya sebatas kamuflase saja ditempuh tapi ya memang ya ujungnya ingin pisah begitu. Maka wa ma syara'ahu Allahu innama jaa'a wifqa hikmah wal maslahah li'annahu min hakimin khabir. Kebaikan dan maslahah. Itulah hikmah
Ibu sekalian, summa khatama ta'ala hadhihi ayat biwujubi ibadatihi ta'ala wa adamil isyrak, ya. Kemudian tetap di penghujung ayat lagi-lagi Allah selalu mengaitkan, ya, ikatan rumah tangga itu dengan tauhid. Keyakinan itu tidak akan ada kecuali dengan melaksanakan tugas kewajiban sebagai hamba Allah, ya, wa adamul isyrak, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, konteks menyekutukan itu adalah konteks mengambil panduan-panduan, mengambil mekanisme, mengambil petunjuk, mengambil perintah yang memang tidak Allah jelaskan, tidak Allah sampaikan, gitu ya. Jadi kalau sudah mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ayat di atas, mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan panduan Nabi, ya sudah. Ya, Allah tidak akan bertanggung jawab. Wabil ihsan ilal walidai, begitupun juga berbuat baik kepada kedua orang tua, wa ilal aqraba wal yatama wal masakin. Wa man lahu haqqul jiwar minal aqrib wal abaid, ya. Dan juga hak tetangga, baik hak tetangga yang dekat atau juga hak tetangga yang jauh. Ya, Pak Habib sedikit saya ingin lanjutkan lagi, ya. Insya Allah nanti sampai jam 6.15 kita akan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada sabab nuzul, ya. Sabab nuzul ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ingin tegaskan sekali lagi, ya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah proses pembelajaran, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Allah merespon ada momen, ada kejadian, ada peristiwa, berarti ayat itu sekaligus menjadi potret, ya, yang diabadikan dan sekaligus menjadi timbangan, ya, sebagai mizan dan petunjuk bagi kita sampai saat ini. Artinya apa? Ya, setiap kejadian itu nanti akan menyampaikan pelajaran penting bagi kita. Sababun nuzul, nuzilat al-ayatu al-karimatu fi Sa'ad ibn Rabi. Nah ini, ya, Masya Allah. Ini Sa'ad bin Rabi itu yang sudah saya sampaikan pada kajian malam tadi, ya. Beliau ini adalah seorang siapa? Orang kaya, penduduk Ansor, penduduk Madinah yang memang apa? Membagi, ya, istri sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf, gitu. Nah, Sa'ad bin Rabi ma'imro'atihi. Sebetulnya ayat ini menjadi respon yang menimpa kejadian atau peristiwa kepada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Rabi. Ma'imro'atihi, dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Habibah binti Zaid. Habibah binti Zaid. Jadi Bapak Ibu, kalau nama orang Arab itu nggak panjang-panjang. Habibah itu nama, ya, namanya dia. Berarti bapaknya siapa? Zaid. Sa'ad namanya dia Ibni Robi, bapaknya Robi, begitu, ya. Kalau kita kan di Sunda kayak nama saya Aziz Ahmad Tajudin. Bapaknya mana? Nggak ada. Nah, itu. Orang Arab itu ketawa-ketawa gitu. Afif Miftahul ada. Kalau Pak Afif ada, gitu, ya. Begitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi orang Arab itu siapa namanya? Zaid ibnu, nah, gitu. Jadi sudah disatukan dengan bapaknya. Nah, bagaimana peristiwanya? Karena saat minan nuqoba wa huma minal ansor. Jadi saat itu, ya, minan nuqoba, dia pemimpin, ya. Dia orang yang hebat, dia orang yang cerdas, ya. Nuqoba, nakib itu adalah yang cerdas, gitu, ya. Atau pemimpin, nakib itu nuqoba, ya. Pemimpin yang hebat, pemimpin kabilah. Wahuma, keduanya ini minal ansor, adalah orang ansor. Wadzalika annaha nasyazat alaihi falatawaha. Suatu ketika ini istrinya Sa'ad bin Rabi ini apa? Sempat membangkang kepada suaminya. Nah, kemudian saatnya itu langsung, ya, falatomaha, menempelengnya nih. Masya Allah, ya. Fantolako abuha. Kemudian, ya, fantolako abuha ma'aha. Kemudian istrinya saat ini dengan ayahnya datang ilan Nabi, mengadukan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, gitu, ya. Afroshathu karimati falatomaha, gitu, ya. Kata siapa? Kata apa namanya? Kata Nabi bertanya, gitu, ya. Apa yang menyebabkan kamu dipisahkan sehingga dia apa? Suami kamu memukul, gitu. Faqalan nabiyyu, ya, latak tasso min zaujiha fansorobat ma'abiha
litaqtassu minhu. Faqala an-nabi irji'u hadza Jibril atani wa anzalallah. Nah, ya. Jadi ketika pengaduan ini disampaikan kepada Nabi, ya, faqala an-nabi, ya. Nabi kemudian menyampaikan, ya. Sudah begitu ya. Apa yang dilakukan oleh ya Sa'ad tadi kepada istrinya ini, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intinya adalah itu urusan suamimu gitu. Silahkan selesaikan dengan suamimu. Sebab tadi kata Nabi, saya tidak bisa mengintervensi. Irji'u hada Jibril atani wa anzalallah. Artinya apa? Keluhan-keluhan yang disampaikan seorang istri kepada Nabi Muhammad, sekalipun jabatannya beliau Nabi, tapi dalam hal wilayah rumah tangga, itu tidak bisa menyelesaikan kecuali urusannya dikembalikan kepada sang qawwam yang punya kewenangan tadi. Nah, ini penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi, sababun nuzul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini menjawab tentang kasus begitu ya. Secara khusus adanya konflik yang diadukan oleh seorang wanita atas gitu ya, tindakan-tindakan kesewenangan ya dalam tanda petik gitu ya, seorang suami. Tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Sa'ad itu lagi-lagi menjadi kewenangannya. Sebab Nabi tidak bisa mengambil alih, Nabi pun juga tidak bisa mengintervensi, ya, sekalipun tadi dia datangnya itu diantar oleh ayahnya, begitu ya. Maka fansoropat ma'abiha litaqtassu minhu, ya. Jadi awalnya memang ingin ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan solusi nih bagaimana nih suami saya begitu gitu awalnya. Tapi lagi-lagi Rasul menyampaikan, sudah ya, selesaikan dengan suamimu, ya. Tadi barusan Jibril datang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka faqala Nabi, aradna amron wa aradallahu amron. Kadang-kadang kita ingin sesuatu tapi Allah punya kehendak yang lain. Walladzi aradallahu khairun. Sedangkan keinginan Allah itu adalah yang terbaik. Wa rafa'a al-qisas, ya. Maka artinya selesailah kisah ini. Diselesaikan oleh Nabi dengan hadis tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu tentang asbabun nuzulnya. Ya, supaya lebih lebih hidup lagi, saya hentikan dulu kajiannya. Saya kembalikan ke Pak Afif untuk ya membuka tanya jawab. Silakan Pak Afif. Baik, syukran. Jazakumullah khairan katsira khairal jaza. Terima kasih. Menarik sekali Bapak Ibu semuanya jamaah I'tikaf online. Ini menjadi kontemplasi untuk kita semua ya, menjadi perenungan untuk kita semua. Gimana baca Arab gundulnya? Sudah bisa semua ini? Lihat kitabnya? Ya. Ya. Insya Allah ya, pada bisa baca semua. Sambil mendengarkan, sambil belajar baca tafsir tadi. Ya. Menarik ini, saya persilahkan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan, silakan dicatat di kolom chat. Sambil menunggu, sambil saya coba review sedikit ya. Jadi kata qawwam tadi diambil karena laki-laki memiliki kelebihan pertama dari akal. Akal itu tadi didefinisikan sebagai emosi. Jadi laki-laki itu lebih bisa menjaga emosi seperti itu dibandingkan dengan perempuan. Ya itu sudah qadarullahnya, jadi diterima saja. Kemudian karena laki-laki lebih bisa memanage ya. Kemudian laki-laki juga karena mencari nafkah, kasbun tadi. Ini menjadi fenomena yang menarik sebenarnya. Kalau lihat data Bapak Ibu ya, ini sambil nunggu pertanyaan aja Ustaz Haji ya. Iya, silakan. Sambil sharing sedikit nih. Lihat fenomena sekarang keluarga, karena kebetulan saya berkecimpung di dunia keluarga juga, sehingga saya lihat data-data perceraian. Angka perceraian itu tiap tahun sekarang terus meningkat. Bukan per tahun, bahkan tiap bulan hampir saya lihat data di kabupaten, ya, di daerah Bandung, di provinsi, di kota, apalagi di kota daerah Tangerang, Jakarta itu. Semakin meningkat. Bahkan kecenderungannya itu dari gugat cerai ya dari pihak istri. Pihak istri ya, Pak Bib. Dari pihak istri. Dan kadang-kadang hanya masalah sepele saja.
Hanya masalah gara-gara chatting di grup WA, chat dengan siapa? Dengan alumni, bukan dengan alumni, dengan apa? Ada grup-grup ya, grup-grup SD, Teman-temanku SMP, gitu. SMA, nah seperti itu. Itu menjadi fenomena menarik juga sebenarnya. Bagaimana hanya dari grup chat WA itu bisa akhirnya menjadi konflik dan akhirnya bisa bercerai. Dan ada cerita menarik juga. Ini cerita asli ya, cerita kisah nyata dari seorang kawan. Iya, Ketika iya. misalkan ini menarik mencari nafkah nih Ustaz Haji nih ya. Kita bisa jadi nanti Iya, iya. kajian sendiri bagaimana ketika sekarang yang mencari nafkah adalah seorang istri. Apa dampaknya ketika syariat ini seperti ini? Padahal syariat menyatakan bahwa kasab adalah laki-laki diberikan kelebihan karena dia sebagai pencari nafkah. Terlebih lagi, gaji istri lebih gede daripada gaji suami. Di kota seperti itu. Sehingga akhirnya ada dampak istri merasa tidak perlu lagi suami dan Iya, akhirnya iya. bercerai. Ini kisah nyata dari cerita seorang kawan. Karena istrinya lebih, ngapain juga saya punya kamu punya suami, saya punya gaji saya lebih gede, dan akhirnya ya sudah. Itulah mungkin salah satu fenomena yang ada di kita sekarang ketika yang itu salah satu contoh kasus saja mungkin ketika tidak kurang iman ya seperti ya kurang ilmu lah itu seperti itu Ya, mungkin. itu. Maka jadi itu ketika seorang suami kita nih jamaah di sini ya kita ternyata sudah qadarullah sudah ditakdirkan menjadi qawwam. Meskipun tadi disebutkan tidak ada sekolahnya. Nah, alhamdulillah nih kita sudah terbuka saat ini. Kita belajar terus-menerus, mudah-mudahan ini menjadi pemantik, ya, pemancing supaya kita bisa lebih giat lagi belajar. Ya, belum ada pertanyaan juga, nggak apa-apa saya masih terus ngomong. Silakan, sebenarnya ini momen untuk sharing. Saya yakin Ya, di keluarga, di lingkungan, ya, di lingkungan Bapak Ibu pasti ada fenomena seperti ini. Lihat coba sekarang yang bekerja, yang jemputan antar di pabrik-pabrik pasti lebih banyak perempuan. Saya nanti mungkin bisa komentar Ustadz aja nih gimana masalah istri mencari nafkah dan seterusnya ya, dan apa dampaknya. ya, ya. Meskipun belum ada penelitian yang khusus, tapi saya punya kisah nyata sendiri bahwa ketika istri bekerja, bahkan lebih besar gajinya, akhirnya marwah suami ini, kawam suami ini menjadi agak sedikit turun seperti itu ya, sehingga ya itu dampaknya ke situ. Itu saya review sedikit. Yang kedua tadi jamaah sekalian saya review juga ada dua tipe ya. Ya. Istri ketika dipimpin oleh seorang suami. Nah, pertama ada solihat mutiat. Ada istri yang ketika dipimpin ini, tipe yang pertama adalah dia soleh, ikut kepada suaminya, mutiat juga taat kepada Allah. Tentu, ini mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini nih, solihat mutiat ya. Muhun, mangga, hoyong emam naon dicandakeun, hoyong tuang naon, nah, soal saat ya, diminta apa, solehat kepada suaminya juga insya Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada tipe yang asiat mutamarridat. Ada yang dia membangkang, mungkin asiat ini diambil dari kata maksiat juga sama ya Ustaz Haji ya. Betul, betul. Ya, Aso pasti. dari maksiat ini membangkang kepada Allah, asiat membangkang kepada suaminya, dan mutamarridat menolak Ya. ajaran-ajaran Allah, menolak keinginan Allah. Dan itulah artinya ada kesinambungan. Jadi kata seorang ustadz bahwa suami itu adalah simbol ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Betul. Betul. Gitu, ya. Bagaimana ketika Yusuf digoda oleh ya digoda oleh Zulaikha. istri Amir ya. Kemudian dia teringat bapaknya. Nah, itulah teringat bapaknya. Itulah simbol-simbol bahwa ayah sebagai lambang Allah, simbol di bumi ini.
Itu yang saya review sedikit, ada 2 tipe istri yang ketika dipimpin oleh suami. Tadi ada tahapan-tahapan, saya review sedikit. Tahapan-tahapan dalam nusyud tadi, pertama diberikan mauizah, diberikan nasihat ya. Nah, ini menjadi refleksi buat kita semua nih. Kita sudah seperti itu belum ya? Atau jangan-jangan seperti Sa'ad bin Robi tadi. Ini menjadi refleksi juga jamaah sekalian. Pertama adalah ya nasihat, memberikan mauizah dulu, kemudian tadi bihijrihin fil firas, pisah ranjang. Nah, bahasa kitanya pisah ranjang. Kalau bahasa di Nasihl Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu namanya boykot. Nah, di boykot. Boykot, iya, iya. Kalau terjemahannya bahasanya di boykot, didiamkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dorban rofiqon, pukulan sayang. Pukulan sayang tuh mungkin dilempar tapi pakai uang mungkin ya. Iya gitu. Dorban rofiqon. Gimana tuh Pak? Lembut ya. Pukulan itu. Lembut. Ya, seperti itu. Silakan Ya, Ustaz Haji, barangkali hanya ada pisukan ya, tidak sampai ke hati katanya. ya, jangan sampai ke hati ya. Nah, ini ada pertanyaan Ya. private nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak menjadi wanita yang tipe kedua? Nah, yang al-asiyat tadi, yang asiat ya. Asiat mutamarridat. Dari ini di sini namanya Mi aja nih Ustadz Haji nih. Mungkin ini singkatan ya, singkat. Ya, baik. Tafadhol Ustadz, gimana nih, ada pertanyaan? Ini di chatnya private ke saya. Ya, ya. Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak menjadi wanita yang tipe yang kedua tadi ketika dipimpin oleh seorang suami tadi. Asiat sama tidak fadal. Ya, baik Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada upaya yang bisa kita usahakan untuk menjadi seorang istri yang taat itu kecuali satu, kita mesti paham betul apa tugas dan kewajiban istri itu, ya. Jadi maka ini penting. Jadi kalau dalam bahasa ilmu fikih ini ya kita harus tahu mana yang wajib gitu, mana yang menjadi tugas utama gitu. Sehingga apa? Sehingga wanita itu paham di mana posisi kemuliaan dia gitu. Jadi ketika dia paham betul posisi kemuliaannya, maka dia tidak akan mencari kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Apa puncak kemuliaan? Tidak ada. Puncak kemuliaan bagi istri yang salihah adalah taat kepada suaminya. Nah, maka taat kepada suami itu menjadi wujud ya, bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka satu kiat-kiatnya adalah kita wajib mengilmui bagaimana menjadi istri yang baik itu. Sebab andai saja kita tidak mengilmui, tidak tahu tugas kewajibannya, kalau sudah diilmui juga tidak diupdate ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga dulu ya, saya juga suka ikut training begitu ya. Bagaimana menjadi ayah yang baik itu ya. Ketika sempat ikut sama Abah Ihsan itu ya. Ternyata sebulan masih kadang-kadang ingat gitu ya. Udah 5 bulan, 6 bulan balik deui we gitu kadang-kadang begitu. Nah, maka mengupdate ilmu itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang di tempat training itu banyak yang nangis ini. Ini Pak Apip nih ahlinya training gitu ya. Nanti kita akan adakan nih Pak Apip ya. Sampai kita aplikasikan bagaimana memukul yang tadi ya, Dorban Rofikon. Nah, jadi mengupdate, kemudian juga mengikuti kajian-kajian itu menjadi kebutuhan, itu aja kuncinya. Ya, sama dengan kita kalau jasmani ini kita kasih makanan-makanan ya yang sifatnya hissi, ya, makanan yang sehat, makanan yang lezat, makanan yang bergizi. Nah, ruhani dan akal pun juga sama. Dia butuh pasokan-pasokan yang bisa membimbing, menguatkan hati, menguatkan iman. Nah, maka model bentuk kajian itu menjadi mahal sesungguhnya. Dalam konteks kenapa? Sebab faktanya kita sedang hidup. Gitu. Kita sedang menjalani kehidupan, yang kehidupan itu sangat pelik sekali. Dan di hadapan kita itu banyak sekali ranjau-ranjau yang akan mencelakakan kita. Saya sering menggambarkan begini, ya. Kita menjalani rumah tangga itu
seperti kita sedang berjalan di atas seutas tali yang bawahnya jurang, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita nggak concern saja, kita nggak punya ilmunya bagaimana melangkah melewati jurang itu, maka kita akan jatuh. Ya. Jadi semua pakai ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak asal gitu, asal melangkah gitu. Ya, atau asal-asalan memimpin. Maka pelik sekali. Apalagi ini adalah ibadah yang paling lama, yang tentu kalau namanya ibadah setan tidak akan senang gitu. Maka setan akan mencari celah sejuta ya metode gaya. Apalagi hari ini ditempatkan hidup yang serba apa? Informasi di mana-mana, kemudian juga akses-akses yang kita dapatkan mudah, ketemu sama siapa dan lain sebagainya. Maka andai saja tidak sebanding ilmu yang kita miliki dengan masalah hidup yang kita hadapi, ya sudah. Maka ujungnya kita akan dibajak dan dikendalikan oleh hawa nafsu begitu. Ya, begitu Pak Habib ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kuncinya tetap adalah thalabul ilmi, melayakkan diri untuk terus menjadi pribadi lebih baik lagi dengan mencari ilmu, dengan mengilmui diri sendiri. Sama ini suami-suami juga, istri-istri juga ya, semuanya tetap supaya tidak masuk ke jurang tadi. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ibu Khalijah nih, ini partisipan setia nih. Insya Allah hadir terus. Ibu Khalijah, bagaimana hidup damai dalam rumah tangga? Bagaimana hidup damai dalam rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah dan ciri istri yang baik itu bagaimana? Ya, pada baik. Bu Khalijah ya, terima kasih ya. Insya Allah Ibu sehat ya. Kita doakan semuanya jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik Ibu, ya, ketenangan itu dalam bahasa agama disebut dengan sakana yaskunu. Ya, sakana yaskunu. Dari asal kata sakana itu kita kenal ada kalimat sikinun. Sikin itu kan pisau. Nah, ini makna bahasanya kenapa sikin itu diambil dari kata sakana. Sebab yang namanya sikin itu ketika dipakai untuk menyembelih misalnya ayam, ayam itu yang asalnya tidak bisa diam, bahkan bisa terbang dengan sayapnya, ya jalan-jalan kemana-mana, itu kalau sudah pakai sikin, dipencit gitu ya, maksudnya disembelih, sudah mati dan diam begitu. Nah artinya apa? Setiap kalimat Allah gunakan kalimat sakana, secara epistemologi bahasa selalu dikaitkan dengan kulub. Ya, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, coba lihat kalimat Allah. Allah menggunakan kalimat sakana itu disandingkannya dengan hati, bukan dengan fisik, bukan dengan jasad. Maka ruh di sana. Nah, maka ketika Allah katakan askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum. Wahai para suami, tempatkanlah, tenangkanlah istrimu di tempat di mana kalian tinggal. Nah, di situ konteksnya lebih kepada yang bersifat batin, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tidak bisa kita tutup mata, yang namanya fisik juga menjadi hal yang mengikuti begitu. Tetapi itu bukan segala-galanya. Artinya apa? Istana itu tidak menjamin ketenangan di dalam rumah tangga. Gitu. Ya kalau misalnya punya istana hatinya tenang, ya itu bagus ya. Cuman artinya apa? Ini tidak Allah tuntut begitu Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dipetak ya, awal menikah ngontrak dipetak ya, rumahnya tidur di situ, makan di situ, ada tamu juga di situ lagi ya. Ya sangat sederhana begitu ya. Nah, gitu. Kayak kos-kosan begitu. Tapi kalau hatinya tenang begitu, anak banyak nggak ada masalah. Jadi satu ya, Bu Khalijah, tentang masalah ketenangan ya, itu adalah satu ada pada hati. Nah, lagi-lagi hati ini mesti diisi gitu ya dengan ilmu sehingga iman ini menjadi tetap ya dalam kondisi stabil. Kan iman itu yazid wa yanqus begitu. Jika tidak landasi oleh ilmu ya kadang-kadang iman itu lebih banyak nanti dibajak oleh setannya begitu. Nah, yang kedua adalah tadi ya, bagaimana untuk menciptakan sakinah mawaddah itu kita mesti tahu tugas dan pokoknya masing-masing. Suami di mana kaplingnya, istri pun di mana kaplingnya. Sehingga apa? Suami tahu ya
yang apa, jadi setiap aktivitas yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan itu sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan Allah kepadanya. Allah senang, Allah ridho, maka dia lakukan. Nah, sebaliknya, setiap apa yang Allah benci, setiap apa yang Allah tidak suka, dia tinggalkan. Nah, itu posisi kemuliaan. Dan yang kedua sama, istri pun begitu. Dia tahu betul di mana posisi kemuliaan sebagai seorang istri itu. Gitu. Satu, dia taat kepada Allah, menjalankan semua perintah agama. Dan yang kedua, jelas dia mentaati kepada suaminya. Jadi emang Bapak Ibu sekalian, inilah disebut dengan pasangan itu begitu. Jadi pasangan itu menjadi salah satu hal penting ya. Ketika dulu sudah saya sampaikan, ada sebuah surah itu gambar yang sebelah kanan itu ada segitiga ya, segitiga sama kaki atau sisinya sama begitu ya. Jadi yang puncak ujungnya itu adalah Allah. Nah, gitu. Kalau yang kanan itu suami di bawah posisinya dekat dengan ya kakinya, kemudian istri sebelah kirinya semakin jauh dengan Allah, maka semakin jauh juga hubungan suami istri itu. Ya, itu buat segitiga gitu ya. Tapi kalau misalnya suami istri itu posisinya dekat dengan Allah, kemudian istrinya juga dekat dengan Allah, maka semakin dekat juga hubungan suami istri itu. Jadi tingkat kedekatan sakinah mawadah itu kuncinya adalah sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wujudnya tak mendekat itu adalah membaca, memahami panduan-panduan yang Allah sampaikan dalam hal rumah tangga. Ya, Pak Apip ini banyak sekali ya. Jadi kalau Allah sudah menjelaskan dalam ayat yang berbeda dan banyak diulang-ulang, maka ini menjadi penting sebetulnya. Artinya apa? Panduannya lebih lengkap dibanding dengan hal-hal yang lain mungkin. Ya, sholat itu tidak selengkap dalam ibadah rumah tangga ini. Sampai ada satu surat namanya At-Tolak, coba bayangkan. Satu surat At-Tolak. Nggak ada surat sholat, nggak ada. Nggak ada surah zakat, nggak ada. Tapi At-Tolak itu ada. Nah, termasuk ada surah An-Nisa. An-Nisa itu juga, Masya Allah, itu isinya semua tentang rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab Bu Khadijah ya. Jadi intinya damai itu ada di hati. Meskipun fisik rumah kita besar dan itu bisa jadi banyak di sekitaran kita. Jadi rumah hanya tinggal fisik saja. Orang anggota keluarga rumah pulang itu bukan pulang kepada tempat yang damai, tapi tempat hanya fisik saja, tapi rumah-rumah yang kosong, hampa, tanpa ada kedamaian. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kedamaian, ketenangan di rumah-rumah kita. Dengan sebutan apa? Baiti jannati, ya. Rumahku adalah surgaku. Adalah rumah yang penuh dengan kedamaian. Baik. Selanjutnya dari... ini dari Mi juga ini. Mi siapa ya? Private juga Ustaz Aji nih. Pertanyaan lanjutan ini yang kedua mungkin. Ya. Ustaz, sebagai seorang wanita, secara naluriah tentu ingin dibimbing dan dididik oleh suami. Lalu bagaimana jika secara keilmuan istri merasa lebih tinggi? Nah, ya. Sedangkan suami kurang bisa dijadikan rujukan dalam bertanya ataupun diskusi terkait ilmu tersebut. Nah, ini menarik nih, ya. Ada fenomena ketika misalkan ya dari sisi keilmuan itu kan istrinya di sini bahasanya lebih tinggi ya, bahasanya lebih tinggi ya. Ketika kita diskusi dengan suami mungkin kurang bisa dijadikan rujukan atau tidak kurang sekufu lah mungkin gitu ya. Baik, ada Ustaz Aji. Ya, baik. Begini Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum saya akan jawab, saya akan buat sebuah tamsil dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemimpin di sebuah perguruan tinggi, itu di undang-undangnya, di syaratnya itu, rektor itu mesti profesor. Ya, itu ya. Ini ada Pak Dr. Manban ini ya, Pak Habib. Ya. Ya, itu. Kenapa dia mesti profesor? Sebab dia nanti akan punya kebijakan. Coba bisa dibayangkan kalau kebijakannya itu diambil oleh pemimpin yang dia punya kekuasaan mutlak, tapi dia keilmuannya nggak sepadan. Gitu ya.
mungkin akan menjadi bahan candaan begitu ya. Tapi kalau sudah punya pemimpin, ilmunya juga paling tinggi, ya, kemudian juga ketika nanti ngambil kebijakan dia akan dipatuhi begitu. Nah, gitu ya. Itu yang ideal begitu ya. Nah, jadi Allah bicara itu yang ideal dulu. Artinya apa? Ketika memang qawamah ini Allah amanahkan kepada laki-laki, maka idealitas itu yang mesti diusahakan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi satu bagaimana? Langkah pertama adalah iya mesti wajib mengilmui bagi wahai para suami dan wahai bagi para ayah gitu. Jadi ini solusi yang jangka panjang itu ya tidak hanya misalnya sampai di situ saja, tetapi ya tadi gitu kewajiban dia untuk thalabul ilmi, apalagi mengilmui yang dalam waktu yang sama dia mendapatkan memegang jabatan yang langsung kemuliaan titel dikasih sama Allah, ini nggak boleh disia-siakan begitu, gitu ya. Nah itu sehingga apa? Sehingga betul-betul dia menikmati jabatan itu. Bagaimana jabatan posisi itu ya dimaksimalkan untuk mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah sampai tidak ada hijab gitu ya. Tadi kata Pak Afif, bukti tanda ayat-ayat Allah itu pada ayat itu ada begitu. Itu satu. Nah, yang kedua kalau nih misalnya ya ada istri yang mungkin tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi, lebih banyak dibanding suami. Nah, jawaban saya begini, ya. Setinggi apapun istri dalam ilmu agama, ya, tetap dia tidak akan mengambil alih atau Allah tidak akan kasih posisi qawamah kepada istri. Itu satu. Ya. Artinya apa? Dalam hal keputusan, decision maker itu tetap suami begitu. Nah, cuman memang tidak salah bagi istri menyampaikan ya pandangannya, menyampaikan hasil kajiannya. Jadi Bu, ketika misalnya Ibu dapat ilmu nih pagi ini, ya ditulis, dicatat, sampaikan, ya, ya sampaikan, diskusikan begitu ya. Jadi diskusi itu bukan hanya sebatas awal-awal nikah gitu ya. Memang ya kita harus ada momen forum diskusi itu ada Bapak Ibu. Suka tidak nih capek teh hanya balik gawe gitu. Jadi santai fleksibel Bapak Ibu ya, dinikmati semuanya. Jadi ngobrol ya, jangan hanya ngopi saja, ngobrol gitu. Ya, nah, misalnya Bi atau ya tadi Umi ngaji nih, kata Ustadz begini-begini ya. Insya Allah begitu ya. Bapak Ibu sekalian. Bagi kaum yang apa? Yang iman, yang jelas-jelas dia apa? Ya, punya tanggung jawab ketika mendapatkan input kayak begitu, waduh, dia bangga. Dia akan merasa bahagia, dapat ilmu, dapat masukan dari istrinya. Gitu. Ya, bukan malah sebaliknya ego. Nah, yang ego tadi innahu kana aliyan kabiro. Itu nanti hadapannya sama Allah. Gitu ya. Nah itu, jadi tipologinya begitu. Jadi memang idealnya adalah pemimpin yang ngambil kebijakan, ilmunya dia di atas segala-galanya. Maka dalam Islam kenapa? Syarat khalifah itu harus hafal ayat-ayat Quran, harus menguasai hadis hukum. Dia seorang mujtahid. Ya sebab dia memutuskan sesuatu. Gitu. Bagaimana mungkin kalau dia tidak punya kompetensi itu, ya. Jadi tinggal dikomunikasikan, tinggal bagaimana dia ya sharing dengan suaminya, ya lebih jauhnya diajak supaya suami pun juga ya menyempatkan untuk mau datang ke majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kuncinya ada dua. Pertama, komunikasi ya. Jadi ngobrol. Kalau meskipun capek pulang kerja, ya saya yakin Bapak Ibu sini nih mungkin kalau ada yang bisa sharing sebenarnya kita persilahkan ya dari jamaah sekalian jika Ya, ada yang ingin ditanya sharing. Pak Dokter Manpan, Pak Afif. Nah, Ya. Pak Dokter Mampan nih ya atau Pak Mutasoridin silakan nih. Luar biasa jika mau sharing terkait dengan komunikasi dalam keluarga, bagaimana. Jadi meskipun capek, kadang kan kalau kata ilmu komunikasi, Nah, ini nih. perempuan itu akan lebih banyak ribuan kata yang keluar dalam setiap harinya dibanding laki-laki. Ya, jadi laki-laki itu pulang kerja, duduk sambil makan bareng, ya seharian mendengarkan cerita istri, apa yang sudah dilakukan sehari-hari tentang anak, kalau istri yang bekerja tentang pekerjaannya, suami tinggal angguk-angguk aja, iya, terus, ya, terus itu mas saya ya. Jadi mendengarkan saja, kadang pancing sesekali, oh iya, baik.
Nah, ini ada Pak Manpan sudah live nih, barangkali luar biasa ya. Enggak, Maji, enggak. Pak Dr. Manpan, alhamdulillah bisa bergabung. Komunikasi yang kedua adalah tetap tidak bisa merubah posisi suami. Setinggi apapun keilmuan istri, justru itu tantangannya ya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bertawadu di depan suaminya, dan posisi qawwam itu adalah tetap seorang suami. Apalagi penghasilan istri lebih tinggi mungkin. Nah, itu mungkin daya juangnya lebih besar lagi. Pak Dr. Mapan ada yang mau dikomentari, silakan. Mohon admin Berikan masukan terkait kepemimpinan dalam rumah tangga ini. Ibundanya juga seorang penggiat tentang parenting. Ya, luar biasa uminya. Tolong admin. Nah, adminnya belum Admit ya. Nah, sudah, silakan. Memberikan pencerahan sedikit, sharing sedikit Pak ini mungkin kita berbagi ilmu nih pagi ini. Beliau pimpinan di STAI ya, Pak Haji ya. Dosen di STAI juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya kira sudah jelas penjelasan dari guru kita nih Pak Haji Tajudin ini. Cuma memang masalah yang dikemukakan sangat sensitif. Jadi sehingga yang nanya kagok, takut gitu. Karena saya ini tadi di perjalanan dari Tanjung Sari ke sini berdua sama istri ngobrol menyimak begitu. Saya sambil diskusi. Ini memang masalah sensitif sekali. Saya kira apalagi yang hadir ini suami istri hadir ini pasti saling hati-hati untuk bicara ini. Betul. Apa biar refleksi nanti Pak ya. Ustaz Haji sudah menjelaskan sangat gamblang. Dalam konsep agama tidak abu-abu, sangat jelas hitam dan putihnya. Dan saya lihat Ustaz Haji sudah menjelaskan dengan sangat jelas, saya kira sangat jelas. Cuma bagaimana fenomena sekarang ada di masyarakat, saya bilang ya tidak bisa merubah hukum. Kalau itu kan sudah saya diskusi sama ya, hukumnya sudah begitu ya. Laki-laki qawwamuna ya sudah tidak bisa anisa qawwamuna, walaupun suami jadi berkurang uangnya, istri jadi ya tetap saja gitu kan. Cuma mungkin nanti tingkat kelegowoan istri mau diimami oleh suami walaupun gajinya lebih kecil itu kan butuh ilmu, butuh kesolehan. Betul ya. Misalnya suami kalau istrinya tidak punya pengetahuan agama, tidak punya pengetahuan psikologi, tidak punya pengetahuan yang lainnya, ya otomatis itu kan egonya naik. Nah, itu. Jadi tetap, ya saya kira saya bilang ke istri Ustadz Haji sudah benar jawabannya. Artinya dia tidak menjawab satu kasus itu, tapi untuk sifatnya umum. Karena tadi pertanyaan Ustadz Afif itu kasuistik. Kalau dijawab kasus pada itu belum tentu berlaku pada yang lain. Saya kira Ustadz Haji jawabannya sangat general karena kalau orangnya berilmu, punya pengetahuan, dia akan disesuaikan dengan kondisi yang mungkin latar belakang berbeda. Kenapa usahanya gajinya lebih besar itu? Padahal sama-sama usaha, itu kan mungkin karena misalnya lebih beruntung istrinya, ya kan? Karena istri suami sakit. Cuma milik saja gitu ya. Terpaksa asalnya bareng bekerja, kemudian suaminya sakit, jadi tidak bisa bekerja. Itu kan jawabannya pasti kan kalau dijawab dijawab kasus itu, dan itu pasti Ustadz Haji akan kecewa. Orang yang berbeda dengan kondisi seperti itu tapi berbeda latar belakang kan tentu akan mengecewakan. Saya kira jawabannya ya kalau kita tahu ilmunya, tahu ilmu sosiologinya, tahu ilmu psikologinya, saya kira akan baik-baik saja. Itu akan jadi huru-hara karena kita tidak bijak memahami kasus, tidak bijak memahami keadaan karena keterbatasan ilmu kita. Begitu. Betul. Baik. Saya melihat begini, ada suami istri yang dia bersepakat, mohon maaf ya saya cerita nih, ada suami istri punya anak ABK, kemudian suami istri itu bersepakat, suami yang nanya karena sebagai kepala rumah tangga, dia bilang ke istrinya. ABK apa? Mau dijelaskan ABK, mungkin ada jamaah yang belum tahu ABK. Berkebutuhan khusus. Nah, gitu. Anak berkebutuhan khusus ya. Dua-duanya autis. Masya Allah. Dua-duanya autis anak itu. Kemudian suaminya sebagai kepala rumah tangga bertanya kepada istrinya, Mama, kita punya anak yang luar biasa. Kita harus anak-anak kita supaya menjadi baik walaupun dalam keadaan seperti ini.
tetapi tentu tidak bisa setengah-setengah mengurusnya. Sekarang papa mau bertanya, apakah papa yang harus ngurus anak, mama bekerja karena dia punya keahlian, mamahnya, istrinya, atau papa bekerja, mama ngurus anak? Dia sepakat, dia berhitung. Ternyata secara ekonomi, pendapatan istrinya akan lebih banyak. Pendapatan suaminya secara ekonomi akan kurang kenangan dengan peluang-peluang yang ada. Akhirnya dia sepakat, istri yang bekerja, suami yang ngurus anaknya. Dan luar biasa, dia kalau sudah sepakat, itu luar biasa. Anaknya autis dua-duanya, tapi hebat. Anak-anaknya itu sampai jadi contoh bagi keluarga autis yang lainnya, bagaimana seorang suami bisa mengurus anak yang autis menjadi luar biasa itu. Nah, ini keberhasilan suami mengurus anak di rumah dengan dia tidak bekerja karena dia all out, sementara istrinya bekerja. Ini kan nggak bisa tadi kalau jawabannya Ustaz tadi. Saya kira Ustaz benar tadi jawabannya. Saya senang gitu, saya ketawa sama istri saya. Ini bijak sekali. Sebab kasus istri bekerja itu banyak macam latar belakangnya begitu kan. Nah, seperti yang tadi kan kesempatan itu. Kecuali ini ya, mohon maaf ya, ini suami sudah bekerja, saya kebutuhan primer sudah terpenuhi, ini ngeyel, ini pengen nah itu pengen gaya ya. Baik. Alhamdulillah. Syukran, terima kasih banyak Pak Dr. Mampan pencerahannya, sharingnya ya, luar biasa. Penjelasan agama dan dalil-dalil dan tafsir yang sudah disampaikan Ustaz tadi sangat luar biasa. Saya kira itu sudah sudah harus menjadi pegangan kita lah itu. Untuk kasus ini itu sangat kasuistis mungkin dan disesuaikan dengan keadaan. Ya. Itu harus kita kaji lebih lanjut lagi di majelis yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Dr. Mampan untuk sharingnya. Ustaz Haji, ini ada pertanyaan lanjutan dari private juga nih, Dewita Silvia. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Maaf, saya ingin bertanya, bagaimana jika dalam memilih calon suami, kita memberikan syarat untuk menjadi tahfiz dahulu. Dimaksudkan untuk menjadi tahfiz, hafid mungkin ya. Menjadi hafiz dulu. Iya. Dimaksudkan untuk melihat keseriusan si ikhwan tersebut. Betul. Nah, dari Ibu Dewita. Ya. Ya, jadi begini ya. Jadi ini sebelum nikah berarti ya? Nah, sebelum nikah. Ingin lihat serius gak? Kalau serius mungkin dia mau ngapalin dulu. Minimal berapa surat gitu ya. 5 juz gitu. Ya. Baik, ya. Pertama ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam kaidah-kaidah bagaimana seorang wali ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi begini, lagi-lagi tentang masalah jodoh itu, yang punya mutlak kewenangan ijbari itu adalah wali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau seandainya nanti misalnya ada seorang laki-laki jejaka yang memang tulus ya, mau menikah, kemudian datang ke walinya dan menyampaikan maksud tujuannya. Nah, kemudian sebetulnya yang paling penting itu adalah bagi wali itu dia mesti paham betul, mengetahui bagaimana kedalaman calon pemimpin yang akan memimpin siapa? Anak gadisnya. Ya. Contoh misalnya bagaimana wali itu dia bisa memastikan bahwa nanti yang datang yang akan jadi calon imamnya itu dia paham ilmu agama. Ya itu silahkan. Pak Wali punya kewenangan, punya kompetensi, apakah ujiannya mau tulis, mau lisan gitu ya. Atau mau langsung inspeksi ke tempat tinggal gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Nah, kemudian kalau memang misalnya ya hal-hal yang itu masih dianggap kurang juga, ya misalnya ada syarat lain gitu ya, ya nggak apa-apa, itu haknya wali gitu. Saya kenapa haknya wali? Sebab yang akan menikahkan anak gadis itu bukan yang lain tapi walinya, begitu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kalau kita bicara ilmu ya, lagi-lagi langkah yang bagaimana gitu ya. Islam telah menuntun kepada kita, jadi lagi-lagi kesepakatan itu bukan antara pihak anak dan anak. Sekalipun kalau anak suka dan lain sebagainya itu boleh ditanya gitu. Senang nggak? Dan lain sebagainya. Kamu kenal di mana? Tapi decision yang memutuskan itu wali nanti.
Itu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya disebut dengan mujbir, wali mujbir gitu ya. Jadi bahasa agama wali mujbir itu wali yang memang dia punya kewenangan mutlak. Ya, di genggaman tangannya lah bagaimana anak gadisnya itu ya jadi atau tidak, atau mau atau tidak dinikahkan. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, boleh tidak boleh begitu. Tapi lagi-lagi itu bukan menjadi ya kemutlakan, kemestian begitu ya. Nah, nanti kan ujungnya begini. Kalau memang syarat itu betul gitu ya, si laki-laki itu niat tulus, kemudian memang dia juga itikad baik dan memang tidak ada yang jelek. Menurut saya kalau ada syarat untuk menghafal Quran itu nggak ada yang jelek. Bagus begitu. Ya, menjadi motivasi. Ya, tinggal lagi-lagi nanti si calonnya itu justru akan teruji nanti. Bisa jadi itu adalah nguji ya. Misalnya kalau misalnya nih kata calon walinya itu, udah hafalin dulu 5 juz, baru datang lagi ya, nanti kamu ke sini katanya begitu. Ya. Bisa aja misalnya baru 1 juz, udahlah kamu kelihatan sungguh-sungguh, didiskon aja lah gitu. Sok lah besok jadi nikah. Wah, itu kan amin gitu ya. Nah gitu. Jadi menurut saya kalau syarat-syarat yang seperti itu kembali kepada hak wali, dan selama itu ada syarat yang baik, maka boleh dalam Islam. Ya. Yang tidak boleh itu adalah membuat syarat, membuat MOU, membuat ketentuan yang cacat hukum, yang bertentangan dengan hukum syar'i. Misalnya begini, so kamu nanti kata Pak Wali nih, boleh menikahi anak saya, asalkan misalnya tolong bangunkan rumah sekian lantai. Kamu harus punya mobil dulu. Nah, itu nggak bisa itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, sekali lagi, jadi itu sebetulnya kalau kayak begitu penolakan halus begitu ya, penolakan halus ya. Nah, jadi intinya adalah kembali kepada kasus, kembali apa yang tadi ditanyakan, boleh tidak membuat syarat ya, jika seandainya ada seorang jejaka yang mau menikahi anak gadis, seorang wali itu membuat sebuah ketentuan ya, hukumnya adalah boleh Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Habib. Ya sedikit tadi saya Pak Manpan ingin agak tergelitik, ini ada ungkapan tadi ya. Jadi memang begini, dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, Masya Allah ya. Jadi hukum Islam itu betul-betul sangat ya memperhatikan manusia. Jadi kalau hukum taklifi itu kan kayak wajib, sunat, haram, mubah, dan makruh. Nah itu konstan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi kapan hukum wajib ini mengikat? Nah, hukum wajib itu akan mengikat ketika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Gitu. Maka kita tidak bisa menghukumi hukum taklifi yang sama dalam kondisi yang berbeda. Sama dengan halnya begini, kalau kita main bola, itu kan tentunya apa? Pakai kaki. Nggak bisa hukum basket pakai bola. Offset selamanya. Handsball, mohon maaf. Handsball selamanya. Kita tidak bisa menghukumi orang yang sakit, dia tidak bisa berdiri, dengan hukum orang yang sehat berdiri. Bapak kenapa? Batal dong sholatnya. Nah, itu nggak bisa begitu. Nah, maka kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Saya terjemahkan kaidah itu menjadi mudahnya begini. Hukum itu sangat bergantung pada syarat dan ketentuannya. Itu. Maka ketika syarat ketentuan itu tidak terpenuhi, maka hukum itu tidak bisa diikatkan kepada mukallaf tadi. Nah, yang sedang kita bahas Bapak Ibu, ayat-ayat tadi itu adalah hukum-hukum taklifi. Ya, maka nanti ulama fikih itu membahas panjang. Kenapa fikih itu tebal-tebal, Pak Apip? Kenapa tebal-tebal? Yang dibahas itu hukum wad'inya. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Coba lihat ya, kitab Fathul Mu'in. Wah, walau berandai. Maka fikih itu nanti ada fikhul waqi, fikih yang faktual, ada fikhul iftirodi, fikih yang misalnya predictable. Ah, nanti kalau kaum muslimin bisa ke bulan gimana ya sholatnya? Gimana ya wudunya? Faktanya, nah gitu. Itu namanya fikih begitu. Jadi yang panjang itu adalah bagaimana membayangkan hukum wad'inya. Ya, sedikit saja begitu tadi. Jadi kasus-kasus itu memang nanti adalah melihat juga. Jadi kita tidak bisa menghukumi sama begitu ya. Ya, cuman ideal ayat tetap begitu. Begitu ya Pak Dr. Manpar sedikit ingin mengulas. Silakan Pak Habib dikembalikan. Alhamdulillah sudah lengkap ya. Sudah dari berbagai sudut pandang, luar biasa. Ini ada Pak Yadi ingin sharing, tapi kita lihat nanti mudah-mudahan ada waktunya sharing pengalaman dari Bandung. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak Sadaji dari Ibu Hani Hermayani. Bismillah Ustadz, dalam menghadapi suatu masalah sebagaimana kita ketahui, kalau laki-laki itu selalu mengatasi masalah dengan logika, sedangkan perempuan selalu dengan perasaan. Jadi kadang nggak klop.
Nah, walaupun akhirnya tetap keputusan akhir dari suami, ya, di suami. Gimana ya Ustadz? Ya, ini mungkin curhat ya. Jika ada fenomena seperti ini, seringnya ya laki-laki dengan logika, ya karena Allah menakdirkan seperti itu ya, perempuan dengan perasaan. Meskipun akhirnya tetap menghargai bahwa keputusan ada di suami. Bagaimana melihat seperti ini, Ustadz Haji? Silakan. Ya, jadi begini Bu ya. Jadi kalau fakta itu begitu, ya itu menunjukkan bahwa apa yang Allah sampaikan menjadi kenyataan. Satu kuncinya bahwa ibu tahu, paham setiap karakteristik yang memang tadi itu ada, ya begitu faktanya, begitu. Artinya apa? Kita juga tidak bisa menjadi laki-laki, atau juga tadi gitu ya, suami tidak bisa menjadi istri. Nah, tinggal kunci jalan tengahnya adalah memahami, menyadari tentang potensi masing-masing, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu. Jadi kalau memang misalnya tadi ya sikap ya, kemudian juga istri itu dominan perasaan ya, sedangkan laki-laki itu logika ya. Ya contoh nyata yang tidak bisa dibantah ya, kalau naik motor begitu, istri itu kan sen kanan beloknya ke ke kiri dan lain sebagainya. Itu fakta begitu ya. Kalau ada sesuatu ya istri lebih banyak responnya itu lebih cepat gitu. Kalau laki-laki lebih tenang gitu ya, lebih santai begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Itulah kelebihannya. Jadi jangan ambil pusing, itulah kelebihan masing-masing yang mesti kita akui dan kita tempatkan pada tempatnya. Jadi ibu jangan memaksa suami, suami pun juga tidak bisa memaksa harus menjadi laki-laki begitu. Artinya apa? Semua itu yang sudah Allah ciptakan dengan kodrat, dengan ketentuan. Nah nanti di bawah itu Pak Apri penjelasannya. Jadi hubungan ya timbal balik atau juga model pasangan laki dan perempuan itu kata Imam Ali As-Sobuni bagaikan tubuh. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kepala, kemudian istri itu tangan, maka tangan itu nggak pernah protes. Kapan saya jadi kepala? Atau apalagi kaki nggak protes. Aduh, ya dihandap wae kaki ini. Ya, saya hina nih diinjak-injak begitu. Nggak boleh begitu. Nah, maka dalam Islam itu nanti bagaimana bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din itu semua ya saling menempatkan dan juga saling menghormati dengan kompetensinya masing-masing. Justru yang bahaya itu ketika apa? Kaki menggugat ingin jadi kepala, tangan menggugat ingin jadi kaki atau juga yang lainnya. Itulah yang disebut dengan ya dalam bahasa hari ini adalah tadi munculnya ide paham feminisme begitu ya, yang menggugat supaya tadi begitu ya. Islam tetap ada batasannya. Seorang istri dia mencari usaha kerja itu hukumnya mubah boleh begitu ya. Tapi dia tidak meninggalkan kodrat dia sebagai seorang ibu dan juga istri dari suaminya. Nah begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam ini Masya Allah begitu indah ya tentang bagaimana hukum dalam menempatkan kompetensinya masing-masing dalam ikatan tali rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Habib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Begitu ya, Ibu Ani Hermayani ya. Alhamdulillah beliau sepertinya sudah paham juga, sudah terilmui, sudah paham karakteristik masing-masing dan sudah paham bahwa keputusan sudah didiskusikan meskipun keputusan ada di suami. Jadi enak Bapak Ibu ya, kalau kita sudah terilmui, sudah tahu karakteristik masing-masing. Kalau sudah itu enaknya kalau kita sudah ngaji, nah seperti itu. Jadi nggak ambil pusing lagi. Hati kita tadi damai, dengan seperti kan Bu Khalijah tadi ya. Di rumah damai, tenang, ketika kita sudah bisa menyikapi yang terjadi di lingkungan rumah tangga kita. Baik, kalau dari pertanyaan sepertinya belum ada lagi. Ya. Kita berikan kesempatan buat Pak Yadi. Pak Yadi, Pak Yadi silakan. Dari ya di Bandung ini namanya. Berarti dari Bandung ya? Pak Yadi ini. Ya, silakan. Masih menyimak Pak Yadi? Mana Pak Yadi ya? Masih. Alhamdulillah. Bangga Pak Yadi. Pak Yadi di Bandung memang? Iya di Bandung, Tad. Oh, di Bandung. Alhamdulillah. Ya. Mangga, silakan Pak Yadi. Sedikit sharing saja pengalaman. Tadi disinggung terkait bagaimana kalau pemahaman istri itu jauh lebih mumpuni daripada istri. Itu
jujur itu terjadi sama saya begitu ya. Ini pengalaman bahwa pemahaman keagamaan istri saya itu dari awal menikah memang saya melihat istri saya itu pemahaman agamanya lebih baik dari saya, makanya saya memutusin untuk menikah dengan beliau begitu ya. Nah, tapi seiring setelah berumah tangga, akhirnya kan di rumah itu terjadi argumentasi, debat dan sebagainya terkait agama ini. Saya itu pemikirannya masih sekuler begitu ya. Sementara saya udah ikut kajian yang intensif, jadi setiap hari itu tiap minggunya itu dicas beliau itu. Sementara saya itu jarang sekali ikut. Nah, tapi istri saya itu sering mengajak saya, tapi sayanya masih egonya itu tinggi, nggak mau terus. Nah, tapi ternyata alhamdulillah istri saya itu sabar, dan suatu saat betul yang pernah disampaikan oleh Kiai kemarin bahwa ketika mentok maka cari jalur lain begitu ya, cara lain, alternatif lain. Ya mungkin itu yang dilakukan sama istri saya begitu ya. Ternyata suatu hari istri saya meminta tolong untuk nganter ke kajian umum sebetulnya. Kebetulan yang ngisi dulu itu Kiai Atian Ali, Ketua FUI, saya masih ingat. Dan karena jarak lumayan jauh, maka saya terpaksa gitu ya. Waktu itu merasa terpaksa harus nunggu di sana begitu ya, sampai istri saya selesai. Nah kebetulan kata istri saya, Abi jangan nunggu di sini, panas, di dalam aja sekalian mendengarkan. Itu mungkin cara trik istri saya waktu itu ya. Ya akhirnya saya terpaksa masuk dan mengikuti. Masya Allah setelah mengikuti kajian saat itu, maka alhamdulillah Allah membukakan jalan. Dan akhirnya dari saat itu saya senantiasa menanyakan kepada istri saya kapan ada kajian lagi, saya mau ikut gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah di tempat pekerjaan saya di luar kota waktu itu, saya tanpa sepokonan istri, tanpa bilang-bilang begitu ya, akhirnya saya ikut kajian yang intensif, yang rutin begitu, dan itu sudah berjalan 3 bulan. Nah, maka istri saya bertanya begitu, kenapa nggak pulang gitu, udah hampir sebulan lebih nggak pulang. Maka ya udah 3 bulan berlalu, saya baru bilang bahwa saya alhamdulillah sudah mengikuti kajian yang intensif. Masya Allah saat itu istri saya langsung nangis saat itu ya, bahwa alhamdulillah begitu akhirnya bisa sama-sama ikut kajian. Dan diantaranya alhamdulillah bahwa yang guru saya waktu itu adalah Kiai Haji ini begitu ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya udah pindah ke Bandung ya, alhamdulillah bisa sama-sama sekarang senantiasa ikut kajian yang intensif di sini di Bandung. Mungkin itu ya sedikit pengalaman. Baik, ini inspiratif ya buat yang lain, masya Allah ya. Ya, syukuran gitu Pak Afif ya. Ya, ternyata kita bisa ambil pengalaman belajar dari Pak Yadi ini ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pun punya pengalaman yang berharga, yang kaya terkait dengan rumah tangga ini. Banyak yang bisa kita diskusikan nanti, bahwa ternyata triknya seperti itu, ya. Istri-istri yang ingin ngajak ngaji suaminya, triknya seperti itu tadi. Minta anter, ya, suruh nungguin. Nah, mudah-mudahan bisa ditiru sama yang lainnya. Atau sebaliknya lah, gitu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara, 1 menit terakhir. Saya persilakan Ustaz Aji untuk menyimpulkan atau closing statement dari apa yang sudah kita kaji pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada intinya adalah sekali lagi Bapak Ibu ya, kita mesti optimis bahwa setiap kali kita taat kepada Allah maka pasti Allah akan menolong dengan jalan yang mungkin kita nggak sangka. Cuman yang tidak boleh lepas adalah doakan. Sebab yang mengubah hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kalau kita meminta kepada sang pemilik hati, maka insya Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita pesimis, jangan sekali-kali kita tertipu oleh sikap yang nampak, tapi di bawah semua ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan hati? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya ada hal yang tidak berkenan, ya, baik suami kepada istri atau istri kepada suami, ya mintalah kepada Allah, ya. Nah, sambil usaha-usaha yang bersifat zahiriyahnya, ya yuk sama-sama kita untuk ya mengilmui setiap ucapan, tindakan dan perbuatan kita. Dengan ilmu semuanya akan menjadi tenang dan dengan iman semua akan menjadi ya kebaikan dan kemuliaan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ke Pak Dr. Manpan yang sudah menyimak dan juga pada jamaah yang lain ini, Pak Acep ya, Pak Yadi, Ibu Nurani, Bu Halijah,
Mas Tumiran ini nanti ya, Masya Allah ini di Subang ini. Di Arab Saudi sudah hadir Ini Pak sahabat Sukandar. saya ini Mas Tumiran. Iya. Silakan Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ustaz Haji untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan curiosity ya, kepenasaranan untuk terus bisa mengkaji lagi. Ternyata tidak mudah jadi suami, ternyata tidak mudah jadi istri. Iya, jadi istri ya. Dan mudah-mudahan itu sehingga menimbulkan semangat kita untuk terus belajar lagi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Baik, saya Afif Miftahul undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim kembali di sesi-sesi selanjutnya. Nanti jam 9 ada sesi selanjutnya ya, tadi ya. Iya. Kajian duha. Ya, mengingatkan kajian duha jam 9 nanti. Baik, akhirul kalam, wa'afu minkum, wallahu muwafiqil aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.